Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukran ni'amillah, kita sekarang sudah bertemu kembali atau bisa bertemu kembali dalam pengajian online sebagaimana biasa. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ini semua tidak mengurangi pahala dan juga fadilah, wasilah dan juga manfaatnya daripada pengajian ini, ya. Dan juga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita tetap masih diberikan kekuatan, masih diberikan kita kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melaksanakan ibadah saum dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, seluruh umatnya, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umat beliau, diakui oleh beliau, dan kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas tentang masalah ibadah kita, yaitu salat yang 5 waktu. Di mana pada pertemuan yang lalu saya sudah menyampaikan yaitu sejarah daripada sholat itu sendiri, yakni mulai dari atau semenjak di Isra dan Dimi'rajkannya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kemarin sudah dijelaskan adapun cara di dalam melaksanakan sholat itu sendiri dan waktu-waktunya sudah Nabi Muhammad SAW diajarkan, dan juga bermakmum kepada malaikat Jibril sebagai ketentuan bagaimana dan kapan sholat itu wajib dilaksanakan. Nah, baiklah, pada kesempatan ini para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, saya sebelum membahas kepada rukun wajib dan lain sebagainya, maka saya akan menyampaikan dulu yaitu fadilah atau juga keutamaan daripada sholat itu sendiri. Karena ada peribahasa yang mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Jadi kita ini ya kalau tidak mengenal apa itu sholat, dan juga kita tidak mengetahui fadilah dan juga keutamaan daripada sholat itu sendiri, maka kita tidak akan butuh dengan itu sholat itu sendiri. Tapi kalau seandainya kita sudah tahu apa dan bagaimana sholat itu, insya Allah mudah-mudahan kita akan menjadi berpikir bahwa betapa butuhnya sholat ini, sehingga sholat tidak dirasakan suatu kewajiban, tapi sholat ini adalah merupakan suatu kebutuhan bagi kita dalam kehidupan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan di dalam sebuah kitab, yaitu di dalam kitab Durratun Nasihin, ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Kanjeng Nabi qala, bersabda, idza kabbarul abdu lis-salati, apabila takbiratul ihram seorang hamba untuk mengerjakan salat, yaqulullah ta'ala lil malaikati, maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat. Allah berfirman kepada para malaikat. Jadi ketika hamba Allah, ketika manusia mengucapkan Allahu Akbar, takbiratul ihram yang pertama dalam sholat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala langsung kepada para malaikat berkata, irfa'u dhunuba abdi an raqabatihi, wahai para malaikat, angkatlah ya, dosa-dosanya hamba-hambaku dari lehernya, ya. Jadi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang takbiratul ihram di dalam sholat ini, malaikat mengangkat dosa-dosanya ya, dari lehernya, hatta ya'budani tahiran, sehingga dia melaksanakan ibadah kepada aku ini dalam keadaan suci. Sholat inilah ya, saking
saking tingginya derajat sholat, sampai dalam kita melaksanakan sholat yang diperintahkan suci segala-galanya, suci zahir, suci batin. Di dalam masalah suci zahir kemarin sudah jelaskan, sampai sekalipun orang sudah mandi, tetap dia harus berwudu, tetap dia harus mensucikan hadasnya, ya. Dan juga sebagai syarat-syaratnya di samping hadasnya, najisnya, kotoran-kotorannya, sehingga sampai Allah berfirman dalam Al-Quran, ya bani Adam, ya wahai anak Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin, ya, pakailah pakaian-pakaianmu yang paling baik ketika kamu sekalian itu pergi ke masjid. Itu artinya ketika manusia ingin mengerjakan sholat, maka pakailah yang baik-baik. Nah, sehingga Allah juga mengharapkan bahwa kebersihan dan kesucian ini tidak hanya sekedar zahirnya saja, ya, dan juga di samping zahirnya dan batinnya, yaitu sekecai rohaninya, ya, maka Allah juga subhanahu wa ta'ala mengharapkan bahwa orang yang sholat harus suci juga daripada dosa-dosanya. Ya, kita perhatikan ya. Nah, sekarang contoh misalkan, kalau ada orang yang ingin melaksanakan ibadah haji atau umroh ke tanah suci, kenapa dia itu harus atau suka mengadakan walimatus safar? Tapi orang yang pergi misalkan ke luar negeri, selain daripada ke tanah suci Mekah dan Madinah, misalkan ada yang berangkat ke Jepang, ada yang berangkat ke Inggris dan lain sebagainya, ke Amerika, tidak pernah mereka mengadakan walimatus safar. Ya. Karena apa? Karena di dalam melaksanakan ibadah haji ini adalah mau berangkat ke tanah suci. Jadi dengan demikian harus suci, baik zahir dan batinnya, ya, ya, dan juga harus suci daripada dosa-dosanya. Sehingga bukan hanya sekedar dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi bahkan juga kalau melaksanakan ibadah haji ini ke tanah suci Mekah atau juga umrah, harus suci dari dosa-dosa kepada dosa manusia, hak adaminya. Maka kalau kita perhatikan tujuan daripada walimatus safar dalam melaksanakan ibadah haji atau umrah itu adalah intinya tiada lain, pertama mohon maaf, dan yang kedua adalah minta doanya. Mohon maaf karena dia takut bahwa dia tetap masih membuat dosa, ya. Sedangkan itu tanah suci, kita mau ke tanah yang memang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sedangkan di dalam sholat ini adalah wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Dalam sholat ini langsung kita akan menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah juga mengharapkan bahwa di dalam melaksanakan sholat ini suci segala-galanya, suci daripada najis, suci hadas, suci bahkan dari dirinya seorang yang melaksanakan ibadah sholat ini tidak ada dosa sedikit pun. Ya, kemudian fatakhudal malaikatu dzunuba kullaha, maka malaikat ini menarik dosa-dosanya orang yang sholat itu seluruhnya, ya. Semua dosa-dosa yang dikerjakan oleh orang yang mengerjakan sholat ini, ya, maka ditarik oleh para malaikat. Nah, memang jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita ini marilah introspeksi diri kita masing-masing, ya. Sehingga sekali lagi kata Rasulullah, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah dirimu sebelum dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita hisab, kalau kita memperhitungkan, ya, maka seorang Abu Nawas yang biasa kita suka membacanya bahkan setiap hari Jumat, ya, ba'da Jumat kita bacakan, ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzanbil azim. Wahai Tuhanku, ya, tidak pantas kalau aku seandainya masuk ke dalam surga Firdaus, namun tidak kuat kalau aku dimasukkan ke dalam neraka. Maka terimalah taubatku dan ampunilah segala dosaku. Nah, ini adalah sehingga diamalkan oleh seorang mazhabul arba'ah di antara Imam Syafi'i. Bahkan tidak terlewatkan setiap hari Jumat juga beliau selalu membaca ilahi lastu li firasyi'ala tersebut. Kenapa? Karena merasa dosa itu banyak, bukan besar tapi banyak. Sehingga dalam syair tersebut dikatakan dzunubi mislu adadir ramali. Di dosa-dosaku ini ya Allah bagaikan pasir yang ada di samudra lautan yang sangat luas. Nah, sekarang kalau kita lihat di pantai misalkan, ya,
pasir. Pasir itu tidak besar, ya, pasir laut itu halus. Bahkan seorang yang pergi ke pantai, ya, dia dari rumahnya sekali pakai sendal, pakai sepatu, tapi pergi ke pantai kadang-kadang dibuka. Kenapa? Karena merasa bahwa pasirnya itu adalah halus-halus, ya, kecil-kecil, tidak seperti misalkan pasir yang untuk bangunan seperti biasa. Nah, dosa manusia pun seperti itu. Kecil tapi saking banyaknya. Karena pasir di laut itu sampai hari kiamat diangkat pun tidak akan habis-habis, ya. Nah, jadi dosa kita itu begitu banyaknya. Nah, sedangkan dosa yang begitu banyaknya yang kita laksanakan ini di muka bumi dari hari ke hari, minggu ke minggu, ya. Ya. Kemudian ditarik ketika sholat ini oleh para malaikat. Nah, sehingga ada yang mengatakan, ya, bahwa seseorang yang mengerjakan sholat berarti dia itu menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Seorang yang mengerjakan sholat zuhur dengan khusyuk, dengan ikhlas, insya Allah akan menghapuskan dosa-dosa dari semenjak dia waktu subuh sampai dengan waktu zuhur tersebut, sampai waktu sholat itu. Kemudian orang yang mengerjakan sholat asar, maka sholat asar ini akan menghapus dosa-dosa yang kecil-kecil yang seperti tadi, ya, sampai dengan dari mulai zuhur sampai dengan waktu asar. Kemudian orang yang melaksanakan sholat maghrib juga akan menghapuskan dosa-dosa kecil yang dilaksanakan dari atau yang dikerjakan dari mulai asar sampai dengan maghrib. Orang yang mengerjakan sholat isya demikian juga. Orang yang melaksanakan sholat subuh kemudian terus-teruslah berputar. Sehingga kata Rasulullah SAW di dalam hadisnya yang artinya apabila seorang mengerjakan sholat 5 waktu, maka sama saja dia dengan mandi selama 5 kali dalam satu hari. Maka beliau bertanya, apakah orang yang mandi 5 kali sehari masihkah dia itu kotor? Nah, jadi kalau orang yang melaksanakan sholat yang 5 waktu yang dengan penuh keikhlasan dan kekhusyuan di dalam sholat tersebut, insya Allah maka dosa-dosa setiap hari itu akan dihapus. Masya Allah, inilah rahman rahimnya Allah, cintanya Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, termasuk kepada kita sebagai umatnya. Karena beliau Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, ya, selalu mengingat kepada umatnya. Selalu yang dipanggillah bukan anak istrinya, tapi ummati, ummati, ummati. Hadirin para jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian setelahnya diambil dosa-dosanya, ditunggulah oleh para malaikat itu sampai selesai sholatnya. Faiza faraghal 'abdu minas sholati, maka ketika selesai hamba Allah subhanahu wa ta'ala ini mengerjakan sholat, taqulu al malaikatu, maka malaikat unjuk rasa lagi atau unjukkan lagi kepada Allah. Malaikat berkata lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rabbana anu'iduha alaihi, wahai Tuhanku, apakah ku kembalikan dosa-dosanya ini, dosa-dosa hamba Allah yang melaksanakan sholat, apakah ku kembalikan, ya. Nah, maka al-fayaqulullah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya malaikati, wahai malaikatku, kata Allah, la yaliku bikarami, ya, tidak pantaslah karena kemuliaanku illal afu, kecuali ampunan, ya, qad ghafartu khotoyahu, maka telah ku ampuni dosanya hamba tersebut. Masya Allah. Nah, jadi begitu mulianya, begitu tingginya derajat sholat. Padahal kalau kita perhatikan sholat ini, Masya Allah, tidak capek. Sholat ini tidak menyusahkan, sholat tidak menyulitkan. Bahkan kalau kita perhatikan, ya, kalau mencari dunia dengan mencari akhirat, Masya Allah, ya, mencari dunia itu sangat sulit, mencari akhirat, ya, mencari akhirat itu sangat mudah. Tapi balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita mengerjakan sholat. Coba kalau kita perhitungkan dalam satu hari, Allah memberikan waktu kepada kita 24 jam satu hari. Padahal perintah sholat cuma 5 kali. Kalau kita perhitungkan saja 5 kali perintah sholat, ya, kali 5 menit saja, hanya 25 menit. Jadi 23 jam 35 menit. Nah, ini adalah untuk kepentingan dunia, ya. Nah, kalau saja kita kerjakan 5 menit,
Dan memang sholat itu sendiri juga tidak susah. Sebenarnya dalam melaksanakan sholat itu bukan karena sholat itu menyusahkan, bukan sholat itu menjadi dengan sholat menjadi capek, bukan karena sholat seorang menjadi kepayahan, tidak. Tapi sholat itu hanya satu penyakitnya, sahun, malas, lalai. Ya. Jadi karena itu sahunnya itulah, karena memang sangat utamanya itu sholat, karena sangat tinggi fadilahnya daripada sholat itu sendiri, maka para setan iblis pun juga tidak suka kalau ada orang yang mengerjakan sholat yang 5 waktu. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu tingginya sholat yang 5 waktu, maka betapa ruginya seseorang kalau seandainya dia itu tidak mau melaksanakan sholat yang 5 waktu atau meninggalkan sholat yang 5 waktu. Sekali lagi, kita harus malu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Kalau kita menghitung nikmat dari Allah, betapa banyaknya nikmat Allah. Coba kita perhatikan. Sekarang musim virus corona, sehingga masya Allah, ya, manusia baru saja beberapa bulan, baru saja beberapa minggu sudah banyak yang mengeluh, ya, adalah yang tidak bisa makan, tidak bisa bekerja dan lain sebagainya. Dia tidak sadar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berapa tahun memberikan rezeki kepadanya, ya. Kemudian kalau seorang misalkan sakit, ya, kalau sakit mata berapa harus dibayar mata ke dokter. Kemudian juga kalau misalkan pernapasan dan lain sebagainya, ya, seperti sekarang musim corona, ya, ada gangguan pernapasan sehingga orang harus oksigen. Berapa harus bayar ke rumah sakit seorang kalau oksigen, ya. Bahkan sekalipun memang saya itu pakai BPJS, saya nggak bayar di rumah sakitnya, tapi yang menunggu pasiennya, ya, tetap mengenakan biaya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlipat-lipat, beribu-ribu, bahkan beratus-ratus juta, bahkan sampai Allah begitu yang tidak terhitung nikmat Allah. Berapa kali kita bernapas dalam satu hari, berapa mata kita berkedip dalam satu hari, masya Allah, tidak pernah dibayar. Hanya saja Allah meminta kepada manusia tersebut, laksanakanlah perintah aku, laksanakanlah kewajibanku. Dan melaksanakan kewajiban tersebut ternyata bukan untuk Allah. Orang sholat Allah mulia, orang tidak sholat Allah mulia, ya. Orang sholat dan tidak sholat, maka kemuliaan Allah tidak akan luntur. Allah tetap maha berkuasa, Allah tetap maha mulia, ya. Adapun ternyata perintah-perintah Allah itu akan kembali kepada kita, kepada manusia itu sendiri. So, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah diantaranya fadilah daripada sholat. Nah, bahkan di dalam sebuah hadis juga, ya, dalam sebuah hadis dijelaskan, kalau seandainya saya baca hadisnya terlalu panjang, maksudnya saja atau juga artinya yang akan saya bacakan, ya, bahwa diriwayatkan dalam suatu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala lamma khalaqallahu ta'ala Jibril alaihissalam, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat Jibril alaihissalam ala ahsani suratin, malaikat Jibril diciptakan dengan sebaik-baiknya rupa, sebaik-baiknya bentuk. Wa ja'ala lahu sittami'ati janahin, dan malaikat Jibril diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diberi 600 sayap. 600 sayap malaikat Jibril. Tulu kulli janahin ma bainal masyriq wal maghrib. Nah, panjangnya sayap malaikat Jibril itu setiap sayap satu sayap malaikat Jibril panjangnya antara barat dan timur. Itu panjangnya. Nadhara ila nafsihi. Nah, kemudian malaikat Jibril melihat, ya, hasil ciptaan Allah, melihat kepada dirinya sendiri. Faqala, maka berkata malaikat Jibril, ilahi hal khalaqta ahsana suratan minni. Wahai Tuhanku, apakah engkau ciptakan, ya, makhluk yang lebih baik daripada aku ini bentuknya, ya. Malaikat Jibril penasaran, aku ini sebaik-baiknya bentuk, sayap 600, satu sayap ini adalah panjangnya antara timur dan barat. Kemudian berkata, ya Allah, ya Rabb, ya Tuhanku, apakah kau telah menciptakan selain dari aku, ya, yang lebih baik bentuk dan lain sebagainya.
Faqalallahu ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la, tidak Jibril. Aku tidak menciptakan makhluk sebaik engkau. Engkau adalah makhluk yang baik. Faqama Jibrilu wa shalla rak'ataini syukron lillahi ta'ala. Maka malaikat Jibril itu berdiri. Kemudian malaikat Jibril sholat 2 rakaat. Tanda syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata malaikat Jibril alaihissalam ketika beliau bersyukur kepada Allah dengan mengerjakan sholat, dan hanya 2 rakaat. Namun beda. Faqoma fi kulli rakaatin isrina alfa sanatin. Malaikat Jibril itu di dalam sholat 1 rakaat 20.000 tahun. 1 rakaat. Itu 1 rakaat 20.000 tahun. Nah kemudian 2 rakaat berarti 40.000 tahun. Nah kemudian falamma faragha minas sholati qala Allah ta'ala, ya Jibril, abadtani haqqa ibadati wala ya'budani ahadun misla ibadati. Jibril, sesungguhnya engkau adalah termasuk makhlukku yang sebaik-baiknya ibadah, dan tidak akan ada satu makhluk pun yang bisa melaksanakan ibadah seperti engkau wahai Jibril. Salat 2 rakaat 40.000 tahun. Tapi kata Allah, lakin yaji'u fi akhir zaman. Tapi akan datang nanti di akhir zaman, Nabiyun karimun habibun ilayya. Akan datang nanti di akhir zaman Jibril, seorang nabi yang kumuliakan, dan juga yang kucintai kata Allah. Yuqalu lahu Muhammadun, yang bernama nabi nanti di akhir zaman yang akan kuturunkan ini, akan kuutus ini adalah bernama Muhammad, kata Allah kepada malaikat Jibril. Walahu ummatun dha'ifatun mundibatun. Muhammad juga nanti itu akan mempunyai umat Nabi Muhammad nanti di akhir zaman Jibril itu lemah orangnya, dan juga banyak dosanya. Yusalluna rak'ataini ma'asahwin. Dan umat Muhammad itu juga melaksanakan sholat 2 rakaat. Dan juga sholatnya umat Muhammad 2 rakaat ini ma'asahwin, lupa. Banyak lupa dalam sholatnya. 2 rakaat saja kadang-kadang kita lupa. Seperti sekarang taraweh, dalam sholat taraweh itu 2 rakaat. Kadang-kadang untuk mencapai rakaat atau untuk kita menghadapi tahiyat, kita lupa dalam sujud yang terakhir mau tahiyat 2 rakaat, 3 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat. Atau juga dalam sholat wajib, misalkan yang 4 rakaat, yang misalkan 3 rakaat sholat maghrib, kita ini sedang tasyahud awal, kita lupa 2 rakaat, 3 rakaat, ini 2 rakaat. Ini 2 rakaat saja, 4 rakaat umat Muhammad itu banyak lupanya sholatnya. Wa nuqsanin fi sa'atin, dan kurang waktunya. Alias umat Nabi Muhammad sholatnya itu cepat-cepat, yasiratin, sebentar. Sholatnya itu nggak lama, nggak seperti malaikat Jibril 40.000 tahun. Karena umat Nabi Muhammad itu kita mencari suratnya juga surat yang juz ke-30 ke bawah. Bahkan kalau sekarang kita lihatlah, kita buktikan pada bulan Ramadan, kalau orang yang sedang melaksanakan sholat sunat tarawih misalkan, maka dia akan mencari pasti seorang imam yang cepat dan juga yang pendek. Kalau ada seorang imam misalkan di dalam taraweh, ya di kita lah gitu, tapi masih tidak seluruhnya sih, cuman mayoritas 90% sepertinya. Jadi kalau misalkan seorang imam taraweh contohnya, dia itu membaca Fatihahnya seperti misalkan di Mekah, imam di Mekah dengan pelan-pelan bacanya dengan tartil, kemudian membaca surat yang panjang, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka yang aminnya juga lemes, amin, bisa. Kemudian baca surat Bismillahirrahmanirrahim, Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu sudah pasti malam keduanya nggak akan ada makmum. Malam keduanya pasti ada SK dari Pak RW-nya atau juga dari DKM-nya. Sudah imam tersebut nggak usah dipakai lagi. Nah, itu umat Muhammad itu nuksonin bisatin yasiratin wa afkarin kasiratin. Dan waktu sholat umat Muhammad itu kedang sholat banyak yang dipikirkan.
Ya. Oh, waktu sholat ingat nggak punya beras, waktu sholat ingat bayaran mobil, waktu sholat ingat. Ya, kadang-kadang hilang sesuatu waktu sholat ingat. Dimana tadi saya nyimpan uangnya lupa, ketika sholat dia ingat. Ya, banyak pikiran-pikirannya ketika sholat. Walaupun mulutnya, lidahnya mengatakan wajhatu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard, bermuajah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan langit, mengurus langit dan bumi, tapi tetap hati dan pikirannya kemana-mana. Ya, maaf saja ya. Ketika sholat kadang-kadang itu katanya ya suka lewat setruk warung Cianu. Wah, banyak ya bayaran kredit lah, bayaran mobil, bayaran rumah dan lain sebagainya. Ya, nah kemudian akhirnya setruk ya pendapatan ternyata pengeluaran 3 juta dalam 1 bulan, pendapatan cuma 2 juta, setruk beneran akhirnya. Ya, jadi kenapa? Karena memang banyak pikiran sewaktu sholat. Kemudian wazunubin kabiratin, dan juga dosa yang sangat besar. Umat Nabi Muhammad dosa STMJ, sholat terus maksiat jalan. Ya. Pawa izzati wa jalali inna sholatum habbu ilayya min sholatika. Maka karena dengan kemuliaan demi keagungan dan juga kemurahan, juga ketinggian kami, kata Allah Subhanahu, dan kemuliaan aku, kata Allah Subhanahu, inna sholatahum habbu ilayya min sholatika. Sesungguhnya sholat mereka umat Muhammad lebih dicintai oleh aku daripada sholatmu wahai Jibril. Itulah, sampai seperti ini. Sholat umat Nabi Muhammad yang ringkas, sholat umat Nabi Muhammad yang banyak pikiran, sholat umat Nabi Muhammad itu yang hanya sebentar saja sholatnya, tidak sampai bahkan ya, jangankan sekarang sampai 1 atau 2 jam sholatnya. Kadang-kadang sholat 2 rakaat aja atau sholat wajib cukup dengan 3 menit saja dia melaksanakan sholat. Surat-surat yang paling laku dibaca dalam sholat adalah dari Al-Haqqumut ke bawah sampai Anas, ya. Pendek-pendek bacaannya, tapi kata Allah, inna sholatahum habbu ilayya min sholatika. Ya. Sholat mereka lebih kucintai daripada engkau Jibril yang sholatnya 2 rakaat 40.000 tahun. Kenapa? Lianna sholatahum bi amri wa anta sholaita bi ghairi amri. Ya. Nah kemudian dia Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, karena Jibril sholat mereka ini adalah atas perintahku, sedangkan engkau sholat bukan perintahku. Jadi kalau kita lihat daripada hadis ini bahwa Allah itu senang, suka kepada umat Nabi Muhammad yang menuruti perintah-perintahnya. Ya. Allah belum melihat bagaimana misalkan perbuatannya, yang penting ikhlas karena Allah, mau mengerjakan ikhlas karena Allah. Ya, itu Allah sudah senang, Allah sudah suka. Ya. Nah, begitu mulianya sampai-sampai malaikat Jibril, ya, sampai-sampai malaikat Jibril itu bertanya, qala Jibril, ya Rabb ma'ataitum fi maqabalat ibadatihim. Wahai Jibril, ya Allah, maaf, ya Allah, kata Jibril, apa yang kau berikan, balasan apa kepada mereka hamba-hambamu yang melaksanakan sholat seperti itu? Qala Allah Ta'ala, maka Allah berfirman, a'taitum jannatal ma'wa. Jibril, mereka yang melaksanakan sholat balasannya surga ma'wa, jannatul ma'wa. Ya. Fastadzana minallah Ta'ala, maka malaikat Jibril ya unjukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon izin ayyaroha, ya, untuk melihat di mana dan bagaimana jannatul ma'wa tersebut. Karena malaikat Jibril merasa, aku sholat 1 rakaat 20 tahun, ya, tapi umat Muhammad yang begitu ringkasnya itu sholat sampai diberikan jannatul ma'wa, maka aku ingin tahu, kata malaikat Jibril, yang bagaimana jannatul ma'wa tersebut. Kemudian fa'ata Jibril wa futiha jami'ah ajnihatihi. Kemudian malaikat Jibril itu datang atau juga berangkat, ya, malaikat Jibril, dan malaikat Jibril membuka seluruh sayapnya malaikat Jibril yang 600 ini. Summatoro, kemudian terbanglah. Nafakullama fataha janahait. Ini ketika malaikat Jibril itu membuka 2 jangjangnya, ya, kedua sayapnya, qata'a masiratu salasati ala pisanatin, maka
itu adalah sekali membukanya itu malaikat Jibril ya dua sayapnya selama 3.000 tahun. 3.000 tahun sekali mengangkatkan 600 sayap malaikat Jibril sayapnya ya. Nah, kemudian juga wa kullama dhamma qata misla zalika, ketika juga menutupkan kembali sayapnya sama selama 3.000 tahun ya. Sekali mengangkat sayapnya 3.000 tahun, kemudian menutup 3.000 tahun, sedangkan 600 sayapnya. Fatoro ala hadza salasamiati amin. Maka malaikat Jibril ini ya terbang selama berapa? 300 tahun ya. Selama 300 malaikat Jibril, dan kemudian malaikat Jibril fa'ajaza wa nazala fi dhilli syajaratin. Malaikat Jibril itu ya istilahnya apes. Kalau apes itu seperti kita kalau misalnya kecapean lah, kalau istilahnya bahasa kita itu ya seperti itu ya, apes. Nah, kemudian malaikat Jibril turun, dan malaikat Jibril kemudian juga berteduh di bawah sebuah pohon, wasajada lillahi ta'ala, kemudian sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala, faqala fi sujudi. Maka malaikat Jibril itu berkata di dalam sujudnya, ilahi hal balagtu nisfaha aw sulusa aw rubaha. Wahai Tuhanku, apakah saya ini ya terbang selama 300 tahun, kali mengangkatkan sayapnya sekarang berapa? Yaitu 3 tahun ngangkat, kemudian 3 tahun menurunkannya, kali 600 sayap, terbang selama 300 tahun. Maka apakah ini sudah sampai setengahnya, atau sepertiganya, atau seperempatnya? Faqala Allah ta'ala ya Jibril, ya wahai Jibril, kata Allah, lautirta, kalau seandainya kamu terbang salasamiati alfi amin, ya 300.000 tahun lagi kamu ini terbang ya, dan seandainya walau atau itu kah kuwatan misla kuwatika wajnihatan misla ajnihatika ya, kemudian juga aku berikan kekuatan seperti kekuatan padamu sekarang, dan juga memberikan sayap seperti sayap yang diberikan kepadamu, dan kamu terbang seperti itu, la tasilu ila usyurin ya, maka tidak akan sampai 1/10-nya pun ya. Malaikat Jibril terbang 300.000 tahun lagi ya, ke Jannatul Ma'wa, tidak akan sampai 1/10-nya ya daripada apa yang diberikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam min a'syari ma a'taituhu li ummati Muhammadin fi muqabalati raq'ataini min salatihim. Jadi ya, kata Allah subhanahu wa ta'ala, kamu Jibril tidak akan sampai 1/10-nya dari apa yang akan kuberikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Jannatul Ma'wa ya, dalam sholat sebanyak 2 rakaat. Itu balasannya. Coba sekarang kita sholat satu hari berapa? Satu hari 17 rakaat, Masya Allah ya. Maka betapa ini mulianya ya. Mudah-mudahan saja dengan penjelasan seperti ini ya, maaf saya mengingat kembali, saya mengajak kembali, kadang-kadang memang kita lupa ya. Kadang-kadang kita itu watawassobis hak watawassobis sabr ya. Kita harus saling memperingatkan dalam kebaikan ya, dan juga dalam kesabaran. Mudah-mudahan kita akan teringat kembali, Masya Allah, betapa hebatnya itu sholat yang 5 waktu. Betapa ruginya, menyesalnya orang yang meninggalkan sholat yang 5 waktu. Nah, untuk itu marilah mudah-mudahan dengan pengajian ini sekali lagi menjadikan sholat ini bukan hanya dirasakan suatu kewajiban. Kalau sholat dirasakan suatu kewajiban, maka akan terpaksa kita melaksanakannya. Tapi mari kita jadikan sholat adalah suatu kebutuhan. Dan di dalam sholat ini kita harus ingat bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, dari pertama awal kita bangun saja, kita melaksanakan sholat subuh yang 2 rakaat itu ya, sholat subuh, maka Kanjeng Rasul pernah bersabda dalam hadisnya, man shalla subha fi zimmatillah, barang siapa orang yang melaksanakan sholat subuh, maka ada dalam jaminan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada dalam hadis yang lain, man shalla subha ya, summa jalasa liyazkurallah ta'ala, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh kemudian zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya, yu'tihi fil firdaus, maka akan kuberikan padanya, yaitu surga, di dalam surga Firdaus ya, 70 qasran min dhahabin wa fiddatin. Berapa?
70 istana yang terbuat dari emas dan perak. Baru 2 rakaat saja kita melaksanakan sholat subuh. Ya, marilah kita jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita menjaga sholat dengan sebaik-baiknya dan kita wariskan kepada turunan-turunan kita dan mereka agar betul-betul bisa melaksanakan dan juga menjaga sholat dengan sebaik-baiknya. Insya Allah, sekali lagi, awwalu ma yuhasabil abdu yaumil qiyamah. Kata Kanjeng Rasul, yang pertama dihisab sama Allah pada kiamat adalah sholat. Di sholatnya baik, insya Allah semua perbuatan akan menjadi baik. Dan kalau sholatnya buruk, maka semuanya perbuatan akan menjadi buruk. Mungkin hisaban Allah tidak akan sulit kalau seorang pertama kali dihisab sudah baik di dalam sholatnya. Maka untuk hisaban-hisaban yang lainnya, Allah pun tidak mustahil dengan kekuasaannya. Dengan kasih sayangnya, maka Allah akan memaafkan dosa-dosa yang lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Marilah kita tutup pengajian ini dengan membacakan Ummul Quran sebagaimana biasa. Ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bahwa kita ini ya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan iman dan Islam kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah bi barakati Ummul Quran wa bi syafaati Ummul Quran wa bi shifai Ummul Quran wa bi karamati Ummul Quran wa ya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.